Jadi sebenarnya bukan untuk mencari uang dari YouTube. Bukan, tapi sesuatu yang bisa kita ekspresikan, Mas. Iya, dan juga mendukung usaha yang kita lakukan kan. Yes. Sebagai musisi, Anji jadi lebih dikenal karena YouTube. Mantap. Oke, terus lanjut lagi Mas Anji. Terus kalau tim kreatif, kalau bikin YouTube ini kan saya dalam beberapa tahun ini belajar bahwa jadi konten kreator nggak gampang. Terus yang mikirin siapa sih, lu atau punya tim kreatif sendiri? Sejauh ini sendiri. Tapi lebih ke konsep ya. Konsep. Tetap ada. Kalau dulu sih awal-awalnya ya kameramen sendiri, edit sendiri, posting sendiri, bikin thumbnail sendiri gitu. Kalau kelamaan lalu ada tim, tapi masih kreatif, masih sendiri. Nah kemarin abis pandemi tuh saya ngerasa kayak apa ya, aduh lagi mau istirahat deh. 5 bulan gak bikin konten. Iya, 5 bulan vakum ya. Itu kenapa tuh? 5 bulan, tunggu dulu, 5 bulan gak bikin konten. Tapi setelah itu kan saya kan harus kembali ke tracknya. Harus bikin konten, tapi gue udah malas nih. Karena emang lagi di alam nih, lagi ngurusin puntang. Akhirnya saya mengambil tim kreatif yang memikirkan bagaimana bikin konten apa, sama siapa bintang tamunya, kayak gitu-gitu. Sekarang udah ada tim kreatifnya. Udah ya. Tapi tetap sih, tim kreatif ngajuin konsep, nanti kan saya juga kan kreator, jadi setelah itu akan dibedah. Ini tambahin ini kurangin ini nggak usah, ini boleh gitu-gitu. Jadi tetap dibicarakan sama tim gitu. Tetap ada brainstormnya. Oke, aku mau tanya lagi. Kan Mas Anji katanya juga punya manajemen artis juga. Manajemen artis, iya, tapi sekarang ya masih ada. Oke, 5 bulan tuh kan nganggur tuh. Dengar ke satu tempat. Tapi sebelum itu nanti gue bahas terakhir nih. Oke. Terkait Maeli. Gak salah. Oke. Bang Maeli pernah jadi talentnya Mas Anji sebelum sekarang ya. Iya. Tapi terakhir katanya ada sedikit ketidakcocokan. Gak tau bener apa gak? Dengar isunya seperti itu nih. Aku ingin supaya gini loh. Supaya yang nonton isu dari siapa sih? bisa klarifikasi. Maksudnya kan jangan sampai nanti pandangan orang itu kan berbeda-beda ya. Berapa tahun tuh jadi, terus ceritanya gimana sih awalnya? Jadi sebenarnya gini. Dari dulu saya tuh memang suka grooming. Suka melihat potensi dan juga suka posting, kolaborasi sama musisi atau talent-talent yang belum begitu naik tapi mempunyai potensi. Ya salah satunya musisi tuh ada Cynthia Gabriela. Dia sampai 32 juta juga viewsnya, dan ini udah mau lagu ketiga. Terusnya saya juga ada Saga tuh penyanyi anak-anak. Anak saya sendiri kebetulan dia berhasil menjadi pencipta lagu termuda di dunia sih. Terus Maeli nih. Nah, saya dari dulu udah pengen bikin manajemen artis, tapi akhirnya baru jadi ketika ada Mael. Jadi ketemunya gimana ceritanya kalau? Ketemunya sebenarnya waktu itu saya tuh nggak ada niat kesana ya. Saya waktu itu berhubungan dengan Chris and Cross Yang kemarin gue undang juga tuh. Yang ngajak Mas Anji sekarang ini. Iya. Yang ada orangnya tuh Mas. Iya, yang kalau di konten tuh kayaknya romantis. Oh, itu bikin perempuan baper banget gitu. Memang. Modus tuh. Modus ya. Nah, terus saya ajak dia datang. Nah, dia ngajak Mael, salah satunya dia ngajak Mael dan Marco. Akhirnya kita jadi membicarakan tentang investasi untuk bikin manajemen gitu, dan ya udah, oke. Ya udah, jadi ya Mael dan Marco talent pertamanya. Marco yang kurus itu ya? Iya, tapi Mael sih, karena kan Marco kan partnernya Mael kan gitu. Sampai akhirnya bikin, ya udah berkembang. Ya nggak tahu deh, Mael menganggap, tapi kayaknya Mael selalu menganggap dia itu naik karena dirinya sendiri deh. Tapi saat ini masih ada masih selek? Sebenarnya bukan selek ya. Jadi gini, ketika sudah tidak bekerja sama, saya bilang sama Mael, kita foto bareng deh. Kita foto bareng, terus upload. Jadi ya udah ini berhenti kerja sama tapi udah nggak ada apa-apa gitu. Ya sebenarnya buat menjaga pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu. Tapi waktu itu ada satu momen di mana dia terlihat ngatain saya di media sosial gitu. Di komentar seorang musisi besar. Terus dia ngatain saya dan saya bilang kok dia kayak begini sih gitu. Itu aja sih, jadi kayak selek.
Tapi udah beres, masih ada selek dikit nggak? Belum sih. Belum ya? Belum. Jadi mungkin bisa ke depan harus di-clearkan lebih enak tuh Mas Anji. Karena kan kalau sesama influencer, sesama itu jadi lebih enak clear. Tergantung dia sih. Iya, tergantung dia. Gini lah, selama bekerja sama, saya tidak pernah memberikan masalah kepada dia. Justru saya selalu jadi pemecah masalah. Kenapa? Karena saya dari manajemennya. Masalah dia dengan ini, masalah dia dengan itu, masalah dia dengan ini, masalah dia dengan pacarnya gitu saat itu. Masalah dia mau menikah. Saya yang menjadi penengah selalu. Jadi menurut saya harusnya dia yang harus datang iya, ya. Iya lebaran ngucapin apa ada ketika ada hal apapun ya harusnya dia lah. Ya mungkin next time harusnya kemarin terakhir ketemu juga katanya. Dengar saya dengar isu-isu gitu. Belum ketemu. ya. Belum ketemu. Cuma chat doang. Chat ya. Chat doang dan jawabannya nggak enak. Ya tapi moga-moga lebih enak lah karena Bang Meli kemarin aku undang jadi narasumber juga. Narasumber. Iya. Ya nggak apa-apa. Pokoknya gini sih. Kalau kita mau menganalisis orang yang kerja sama saya itu dari tahun 2004 masih sampai sekarang. 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2017 masih sama saya sekarang. Nah yang sama Mael itu nggak ada satupun. Ya walaupun ada lah akhirnya masuk lagi, tapi semuanya tuh kayak di sekelilingnya tuh kayak nggak bener aja semuanya buat dia. Terakhir saya lihat di podcastnya Mas Anji itu sekarang di Gunung. Gunung. Oh iya. Jadi kapan saya diundang gitu di Gunung? Lo harus. Tapi kalau saya diundang gak ada yang nonton Mas, masalahnya Mas. Kenapa? Takut gak ada yang nonton nanti. Ini siapa sih bintang tamunya botak banget nih. Saya kemarin baru aja posting dengan seorang sejarawan budayawan namanya Budi Dalton. Gitu. Likes-nya cuma 10.000 atau 12.000 gitu. Ada yang komen, "Bang, tapi kok beda? Nggak sebanyak kalau sama artis atau selebgram gitu." Tapi yang saya dapetin obrolan sama Budi Dalton itu Melebihi. wah itu luar biasa. Saya Jadi belajar kalau view tentang- dikit gak apa-apa itu? nggak ada masalah. Kalau saya tuh karena saya bukan cari uang, tapi paling begini. Ketika nanti berhubungan dengan brand misalnya, brand juga kan nanya harus yang misalnya kalau sama Bilar udah pasti Iya, dong pasti. banyak gitu kan gitu. Kalau sama Basuki Surojo Kan brandnya saya sendiri. iya kalau perhitungan kan ini kita Bercanda. nggak pakai perhitungan brand. Iya. Jadi ini lebih ke pengen menggali sesuatu dari Kobas yang sepertinya bisa memberikan dampak positif buat yang nonton. Kalau yang nonton 10.000 aja. Artinya atau terus dari 10.000 kita ambil 10%-nya. 1.000 aja. 1.000 orang yang bisa mengambil nilai positif dari konten dengan Basuki Surojo. 1.000 orang tuh banyak kok. Banyak ternyata. banyak banget. Tapi kita kadang-kadang ketakutan buat gue kalau diundang jadi narasumber tuh. Itu ilusi dunia maya sekarang. Jadi makanya itu harus dihilangkan ya. Itu kayak portal yang nggak bagus tuh ya. Enggak dan tapi kalau saya kadang-kadang gini. Oke, kalau misalnya kelihatannya jelek banget nih di YouTube, saya pindahin. Yang di YouTube saya private, saya pindahin ke IGTV. Gitu. Atau terusnya Ada saya tekniknya juga ya. ya atau misalnya saya upload di Facebook. Oh ternyata di sini lebih powerful, di sini lebih impactful dibandingkan di YouTube yang ceritanya mereka lagi pengen main-main doang, Yes. lagi pengen yang entertainment ya udah di IGTV aja. Toh memang gue bukan cari duit dengan konten ini gitu. Menginspirasi anak muda supaya mendapatkan sesuatu. Iya. Nggak cuma melulu AdSense atau lainnya ya. Ya nggak mungkin seorang Basuki Surojo bisa sesukses ini bila tidak memiliki sebuah ilmu. Gitu nggak mungkin lah. Maksudnya Anji juga nggak mungkin sesukses ini sebagai musisi dan entertainer kalau tidak memiliki sesuatu gitu. Terima kasih Mas Anjem. Nanti tolong ya Didi jadwalnya sih. Iya dong, harus ke Gunung Puntang. Apa sih Puntang? Aku belum pernah ke sana, tapi gue lihat kemarin konten lu di sana semua itu. Termasuk siapa tuh si Cika yang ini ya. Oh, Cika. Sekarang talent lu ya. Cika. Tapi aku lihat dia yang jing. Dia kan terkenal Ya. banget yang gaya itu ya. Papi Culo ya. Iya. Babi Culo dan Iya. itu dia 4,3 juta yang nonton Iya. di YouTube-nya Mas Anji. ada dua. Dua ya? Ada dua, yang satu 2 juta, yang satu 4,3 juta. Itu gimana ceritanya? Puntang tuh apa? Coba mungkin yang belum tahu nih. Lihatnya penasaran terus aja Mas. Puntang tuh adalah sebuah gunung di Bandung Selatan
yang tadinya cuma dipakai untuk camping ground aja, dengan fasilitas yang kurang baik, kurang terjaga. Ya maksudnya orang-orang kayak kita sih pasti males lah ke sana. Nah itu yang mau saya buat. Jadi Puntang itu akan menjadi camping ground premium. Ya satu tempat ya, satu wilayah yang saya kelola ya, Nagara Puntang namanya, akan jadi wilayah camping premium dan juga akan jadi natural venue di mana nanti diadakan podcast, manggung, catwalk, wedding, company gathering itu di sana gitu. Terus kabutnya banyak katanya. Gimana sih coba nggak dirasakan, kan Mas di sana tuh berhari-hari, berminggu-minggu. Iya. Supaya mereka tuh gimana bisa, memang harus ke sana tuh harus gimana, kontak Mas Anji atau gimana, atau manajernya atau gimana? Enggak, sebenarnya kalau mau ke Puntang sih bisa datang, tapi kalau saat ini kalau ke Puntang itu, kalau ke Gunung Puntangnya itu cuma ada camping ground. Jadi kalau yang nggak biasa camping ya pasti akan ngerasa aneh. Tapi di situ juga ada Taman Wisata Bougainville, ada Moy Lake House, ada Kampung Becik yang juga saya bekerja sama. Itu udah resort, udah villa, aman lah di situ. Nah tempat saya nanti, Nagara Puntang itu adalah tempat yang punya energi sangat besar. Dan ini kalau kita bicara yang realnya ya, Iya. tempat itu energinya besar, indah banget. Terus nanti di situ akan jadi tempat orang-orang yang mau pakai pakaian mahal pun Boleh. nanti akan nyaman di situ. Gitu, akan nyaman di situ. Dan satu hal yang tidak mungkin ini bukan pembicaraan yang logis adalah tempat itu punya portal gaib. Jadi portal gaib itu maksudnya energi positif lah ya. Bukan kok. Apa itu? Jadi di sana ada 3 portal, tempat jalur lalu lintas dari satu dimensi, satu universe ke universe Saya lain. suka banget itu. Mungkin apa karena itu yang membuat energinya juga jadi baik gitu? Apa gimana? Pasti. Pasti. Terus aku tanya, Mas Anji kan pertama kali orang yang di podcast di sana siapa sih? Terus, Cika. Ya. Cika. Terus kan lanjut lagi udah ada Cak Nan ya. Denny Canan, bahkan Denny bikin Canan video juga klip. bikin video klip kan. Terus setelah dia dari sana, terus pernah nggak ada yang kontak, Mas Anji, tempat lu luar biasa. Hampir semuanya bagaimana itu? Semuanya. Apa sih mereka sampaikan itu? Sesuatu yang mungkin. Jadi ada dua hal kok. Sebagai manusia mereka menikmati tempat itu. Ginilah, kita kalau di studio sini Bengisio ini dikelilingi tembok, dikelilingi benda-benda ciptaan manusia. Semua ciptaan manusia kecuali kita manusianya. Nggak ada lagi memang. Semua ciptaan manusia nih. Iya, ciptaan Tuhannya cuma kita doang nih. Yes. Kita doang di Iya. sini. Tapi di sana itu dikelilingi dengan ciptaan Tuhan. Semua mulai dari atas sampai bawah tuh dikelilingi ciptaan Tuhan. Dan ketika kita ada di satu lingkungan seperti itu, energi yang kita dapatkan, pembahasan yang kita bicarakan, lalu juga inspirasi-inspirasi yang masuk pasti akan mengikuti energi yang ada di situ. Jadi pembicaraan kita nanti pasti akan berbeda kok di sana. Kalau sini kan bicaranya gini nih. Ya, bicara tentang Iya. Duniawi lah. duniawi. Di sana kita bicara bagaimana caranya kita bisa rogo sukmo. Oh iya, Raga Sukmo. Caranya kita bisa astral. Astral ya. Jalan-jalan ke dimensi lain. Terus ya gitulah. Kalau itu saya bisa dapatkan kalau saya meditasi dalam jangka waktu yang lama. Baru kita bisa merasakan namanya, kalau di dunia meditasi itu namanya trance. Trans ya. Trance. Mungkin kalau di sana dengan kembali ke alam, trance-nya lebih cepat. Cepat pasti kok. Saya kalau trance itu butuh waktu 1,5 jam. Jadi kalau saya cuma meditasi 30 menit, nggak akan pernah dapat trance. Di sana bisa. Bisa ya? Pasti. Lebih cepat gitu Mas? Dijamin. Kamu udah pernah meditasi nggak? Enggak. Nggak pernah kamu. Enggak pernah. Kamu meditasinya lain, malam-malam olahraga. Enggak pernah. Sebenarnya terakhir nih Mas. Iya, Katanya iya. yang udah datang siapa aja tuh? Katanya udah ada jenderal, ada apa? Terus artis-artis siapapun katanya udah mulai mengenal Puntang nih gara-gara seorang Anji. Iya sih, memang Puntang sedikit banyak karena saya sering bicarakan, sering posting, memang jadi bahkan dibicarakan di pemerintahan ya. Di pemerintahan tuh mulai dari kabupaten, kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai Kang Emil juga tahu pasti tentang Puntang karena
Bu Cinta istrinya itu waktu itu tiba-tiba datang ke Puntang. Kapolda datang ke sana, jajaran kepolisian, sampai bahkan main nongkrong bareng sama Kapolsek dan Ramil gitu-gitu. Kalau artis tuh siapa aja ya? Banyak sih yang banyak yang udah minta datang ke sana, tapi karena memang tempatnya belum rapi banget, saya belum bisa semuanya gitu. Yang udah tuh baru Denny Caknan, Uus yang terakhir di podcast tuh ya. ya, Robi Geisha, Deluye, Cika, Cynthia Gabriela. Jadi saya bisa selanjutnya tuh. Kobas harus. Terus nanti pengusaha belum ada ya di podcast ya. pengusaha belum. Oh, jadi saya bisa pengusaha pertama di pengusaha IT. Kalau iya. Kalau sama Putra Siregar pernah. Udah pernah. Pernah Putra Siregar pernah, tapi di Puntang belum. Iya. Di Puntang belum. Iya. Ya Kobas. Iya, Kobas lah. Jadi katanya dengar-dengar sana kan BC-nya kurang bagus nih. Siapa tahu Raja IT bisa support tuh. Oh. Ini dia yang ditunggu sebenarnya. Ini dia. Jadi teman-teman yang datang ke Puntang nanti akan segera mendapatkan WC yang bagus. Iya. Karena disumbang oleh Raja IT. Raja IT. Oke. Mungkin terakhir nih, Mas Anji. Ya kan? Ada nggak pesan-pesan buat yang nonton nih dari seorang Anji? Mungkin karena kan dari kreatif tiba-tiba sekarang mulai masuk ke spiritual juga kan. Yeah. Utang itu kan nggak cuma masalah uang atau apa, tapi kan manusia sekarang butuh sesuatu yang beda, Yeah. yang mungkin nggak didapatkan di dunia nih. Ya. Itu seperti apa coba? Boleh nggak mereka bisa datang? Karena kalau saya terus terang aja saat ini pingin masuk ke spiritual malah. Oh gitu ya. Iya. Karena kalau duniawi semua orang Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya lah. Tapi kalau spiritual sesuatu yang kita dapat tuh kayak yang beda lah. Even kita meditasi trans itu kayaknya nggak bisa beli duit. Iya, Kalau kita nggak praktis setiap hari. Iya betul. Tapi kalau uang, anytime kita kerja dapat duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Oh, Anytime, ya kan? Benar nggak? Iya. Mungkin pesan-pesan buat netizen itu gimana sih kok seorang musisi sekarang mulai masuk ke dunia yang berbeda lah. Iya, sebenarnya bukan masuk ke dunia yang berbeda, tapi justru saya sedang masuk ke dalam ruang lingkup yang harusnya saya rasain. Jadi apapun kamu, bekerja sebagai apapun kamu, jangan lupa untuk menjadi manusia. Manusia adalah makhluk, dan cobalah untuk berada banyak di benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia. Karena ketika kita ada dikelilingi oleh ciptaan manusia, kita akan memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Tapi ketika kita berada di tempat yang dikelilingi oleh ciptaan Tuhan dan kita merasa kita bukan apa-apa, disitulah kita akan lebih bersyukur dan kita akan menjadi lebih manusia. Oke, terima kasih. Tapi terakhir, saya nggak mau yang itu. Saya maunya nyanyiin lagu dia, refnya aja. Itu yang gue tunggu-tunggu itu. Aduh. Di Zoom dong. Gitu Ini ya? lagu yang gue tunggu-tunggu. Enggak, Zoomnya jangan ke gue dong. Lagunya ini aja dia. Karena ini lagu yang gue tunggu-tunggu nih. Refnya aja. Jangan zoom banget ya. Iya, karena gue mau dengerin dari yang aslinya masalahnya. Live Biasanya ya? lihatnya cuma di TV gue nyanyi masalahnya. Kalau zaman dulu tuh bercandanya gini, wih, suaranya sama kayak di kaset. Oke, iya ya. Oke. Refnya aja. Refnya aja ya? Penasaran gue dia nih. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, dianya juga. Akhirnya bisa denger lagunya yang asik teman-teman. Oh Tuhan. Jangan. Ku cinta Indrawati. Jangan. Oke, ketemu lagi di Bengis Show selanjutnya. Salam Bengis. Bengis. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Iya kok nyanyi lagi. Iya. Dapat laptop ya?
Butuhkanlah. Udah jadi bungkus aja. Oh iya.